Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, kita dalam menerima pelajaran hari ini selalu dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tematik masih di tema yang ke-1, hidup rukun. Subtema kedua, hidup rukun dengan teman bermain pada pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 ini, ada 2 muatan pembelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.1. Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Yang kedua, PKN. KD 3.1. Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kalian telah mengetahui contoh kalimat ajakan dalam teks cerita ataupun dalam lagu. Kalimat ajakan biasanya mengajak orang lain untuk berbuat baik dengan kalimat yang santun. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan. Kalian masih ingatkah lagu Menanam Jagung? Perhatikan kembali lirik lagu Menanam Jagung berikut ini. Pada lirik lagu Menanam Jagung, terdapat kalimat ajakan. Kalimatnya adalah, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Pada lirik yang Ibu nyanyikan tadi, terdapat kata ayo. Kata ayo itu adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Coba kalian buka buku pena pada halaman 35 dan 36. Silakan kalian isi dengan kalimat ajakan pada teks lagu Menanam Jagung. Anak-anak, sekarang ayo ingat kembali bunyi sila ketiga Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Bagaimana bunyi sila Pancasila yang ketiga? Masih ingat? Persatuan Indonesia. Sekarang contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Yang pertama adalah bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Jadi, kita dalam bermain tidak boleh
kita memilih-milih teman yang berbeda suku dengan kita, ataupun kita memilih-milih teman yang berbeda agama dengan kita. Jadi, semua teman harus kita temani. Kedua, kita tidak boleh mengejek teman yang kalah dalam bermain. Nah, apabila teman yang kalah bermain ini, kita seharusnya itu harus mendukung teman. Jangan kita mengejeknya. Kita ajak mereka untuk bermain bersama dengan kita. Yang ketiga, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Itu pun termasuk contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Yang terakhir adalah mau menerima segala kekurangan teman. Nah, teman yang seperti ini harus kita rangkul dalam bermain ya. Kita harus mau bermain dengan semua teman. Mari kita ingat kembali pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Apa lambang dan bunyi sila keempat Pancasila? Yaitu kepala banteng. Apa bunyinya? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain. Yang pertama, berdiskusi tentang aturan permainan. Sebelum kalian bermain, bisa kalian tentukan permainan apa yang akan kalian mainkan dan juga aturan dalam permainannya. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Mungkin di dalam jenis permainannya ada yang berbeda. Ada yang ingin bermain bola, atau ada yang ingin bermain lompat tali. Nah, ini kalian bisa saling menghargai pendapat teman kalian. Yang ketiga, menerima keputusan dengan lapang dada. Jika kalian sudah diputuskan, kalian harus menerimanya. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Apabila kalian membuat peraturan permainan, apabila sudah diputuskan, tidak boleh memaksakan keinginan kalian sendiri. Setiap orang harus diperlakukan secara adil. Misalnya, berbagi makanan secara adil merupakan salah satu penerapan sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Apa bunyi silanya? Bunyi silanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita lihat contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain. Yang pertama, berbagi makanan dan minuman secara adil. Yang kedua, bermain bersama teman. Itu harus adil, tidak boleh main curang. Selanjutnya, yang ketiga, bergotong royong membersihkan tempat bermain.
Anak-anak, sekarang kalian boleh buka buku pena kalian pada halaman 37. Kemudian kalian kerjakan soal-soalnya, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 3. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu matematika. Kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar ke terkecil. Di sini ada 3 bilangan, yaitu 481, 357, dan 531. Kalian harus ingat ketika mengurutkan bilangan, kita urutkan dari ratusan terlebih dahulu. Jika ratusannya berbeda, maka bisa kita langsung mengurutkannya pada bilangan yang di atas. Kalau yang diurutkannya mulai dari yang terkecil, maka dari angka 4, 3, dan 5, yang paling kecil adalah angka yang ratusannya 3, yaitu 357. Setelah itu, masih ada angka 4 dan 5. Mana yang lebih kecil? Yaitu angka 4. Berarti bilangan berikutnya adalah 481. Maka otomatis yang terakhir bilangan yang terbesar yaitu 531. Sekarang bagaimana jika mengurutkan dari yang terbesar? Caranya sama dengan yang mengurutkan dari yang terkecil. Sekarang coba kalian buka buku pena kalian halaman 39 sampai dengan halaman 40. Kalian kerjakan latihan soal subtema 2. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Dan kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus berdoa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.